Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini saya berhalangan hadir untuk menjelaskan tentang penulisan untuk bab 2 dan bab 3. Nah, kemarin kita sudah membuat bab 1. Bab 1 kemarin tolong dicek lagi ya, apakah ada latar belakang sudah sesuai, kemudian rumusan masalahnya apakah sudah terjawab di tujuan perancangan. Apabila rumusan masalahnya ada 3 poin, maka tujuan perancangannya juga ada 3 poin. Kemudian dicek kembali manfaat perancangannya apa sudah ada, kemudian bagaimana metode perancangan, kemudian keterbatasan, definisi operasional, dan draft gambar 3D. Ini mohon betul-betul untuk dilengkapi. Ini merupakan gambar 3D untuk yang pertama. Kemudian setelah itu minggu ini kita masuk ke bab 2 kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka kita akan mengisi tentang tinjauan umum, prinsip kerja mesin tersebut, metode perancangan konstruksi mesin, dan studi kasus terkait konstruksi mesin. Nanti setelah ini saya jelaskan per bab. Kemudian setelah itu di minggu ini juga kalian diharapkan mengerjakan bab 3, yaitu metode perancangan. Itu terdiri dari pendekatan perancangan, kemudian ada analisa rencana elemen mesin, ada kriteria desain, dan pemilihan material. Nah, kita masuk dulu ke bab kedua. Di bab kedua ini kalian membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka sendiri itu adalah variabel-variabel yang terdapat pada perancangan kalian. Misalkan perancangan kalian adalah mesin pencacah batok kelapa. Nah, kalian di sini harus tahu atau harus menuliskan tinjauan umum konstruksi mesinnya, batok kelapanya itu apa, seperti apa, dan didapat dari mana. Kalian jelaskan tentang kajian pustakanya. Kemudian jelaskan juga tentang apa itu mesin pencacah, itu di tinjauan umum konstruksi mesin. Terus kemudian kalian jalan setelah ini di poin-poin ya. Poin A misal batok kelapa, poin B adalah mesin pencacah. Mesin pencacah itu terdiri dari misal ada poros, ada kemudian puli, ada apalagi disebutkan dalam poin-poin. Kemudian setelah tinjauan umum kita masuk ke prinsip kerja konstruksi mesin. Nah, prinsip kalian contohnya ini ada ya di sini. Prinsip kerja mesin pengolah pakan ternak otomatis. Ini diubah dari motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi mekanik. Jangan lupa di bab 2 ini, karena ini kajian pustaka, kalian harus punya literatur. Kalian harus dirujuk dari buku ataupun dari artikel-artikel jurnal. Nah, kemudian di 2.2 ini kan kita bahas tentang konstruksi prinsip kerja konstruksi mesin. Nah, kemudian di sini jelaskan poros ini kemudian memutar pisau cacah. Nah, seperti ini saran saya adalah kalian harus tahu ya, kalau tadi contohnya adalah mesin pencacah. Mesin pencacah ini sistem kerjanya seperti apa? Itu dijelaskan di sini. Mesin pencacah itu adalah melakukan pencacahan bla 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 bla. Kemudian hal ini dikuatkan oleh penelitian atau artikel dari ini. Nah, seperti itu. Kemudian di 2.3 ada metode perancangan konstruksi mesin. Nah, di metode perancangan konstruksi mesin ini melibatkan tahapan yang terstruktur untuk memastikan desain mutu efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, di mana data mengenai kapasitas, jenis pakan, jenis bahan pakan yang tadi contohnya, dan kondisi lapangan dikumpulkan untuk menentukan spesifikasi awal. Jadi di sini ada tentang penjelasan metodenya, ada melibatkan sketsa awal,
Kemudian pemilihan komponen, ada simulasinya, perangkat lunaknya misal CAD, kalian kalau menggunakan Inventor silahkan. Kemudian pada 2.4 itu adalah studi kasus terkait konstruksi mesin. Nah, studi kasus ini berfokus pada perancangan mesin yang tadi pengolah pakan ternak otomatis berkapasitas 100 kg per jam untuk peternak di pesisir selatan Kabupaten Malang. Jadi kalian harus melalui survei lapangan. Kebutuhan spesifikasi peternak teridentifikasi. Jadi di studi kasus ini kalian harus tahu dulu kenapa sih mesin itu digunakan. Caranya biar tahu gimana, kalian survei lapangan. Misal ada yang tembakau di mana kemarin di Probolinggo kalau nggak salah ya. Nah, kalian harus melakukan survei lapangan di Probolinggo tentang tembakau. Kenapa sih harus dibutuhkan mesin itu? Nah, terus termasuk ini di sini juga membahas tentang pentingnya kecepatan proses dan kapasitas pengolahan. Kemudian selain cara untuk observasi, survei lapangan, jadi ada survei, caranya ada survei lapangan. Kemudian ada menggunakan survei menggunakan literatur. Kalian bisa menggunakan literatur yang sudah ada, misalkan dari jurnal ya. Dari jurnal itu misal ada banyak nih, contohnya mesin, kemarin ada mesin pemeras santan dan pencacah kelapa. Kelapa diparut, pemarut kelapa kemudian dirubah menjadi santan. Itu kalian misalkan mencari perbedaan posisi perancangan kalian. Misal ini adalah nama mesinnya, kemudian di sini adalah sistem atau cara kerjanya, di sini adalah kapasitasnya, kemudian di sini ada selain cara kerja kapasitas, misalkan adalah alat atau bahan yang digunakan, bahan yang digunakan. Kemudian di sini dari sini nanti nama mesin, dari sini nanti kalian garis ya, garis gini. Ini kelupaan nomornya. Ini nomor 1 siapa? Si A. Nomor 2 si B. Kemudian berakhir pada penelitian kalian yang terakhir. Nah, nanti di penelitian kalian kita bakal ketahuan cara kerjanya yang membedakan apa sih. Misal cara kerjanya ini menggunakan hidrolis, ini apa. Nah, nanti kalian ketemu punya kalian bedanya di mana. Menggunakan cara yang seperti itu silahkan saja untuk mengembangkan bab 2. Kalau seperti ini nanti namanya adalah peta konsep. Jadi orang awam pun bisa membaca perbedaan mesin kalian dengan mesin-mesin yang sudah ada. Ini namanya peta konsep ya. Kemudian saya lanjutkan ya. Kemudian untuk metode perancangan. Nah, di metode perancangan ini ada pendekatan perancangan. Di sini dari template kita menggunakan metode design thinking. Nah, design thinking itu saya jelaskan ada ada 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideate, prototype, kemudian dites. Nah, pada empathize ini adalah metodenya. Kalian menggunakan yang mana? Kemudian aktivitasnya yang ini digunakan yang mana? Kemudian define itu mendefinisikan, ini metodenya, ini aktivitasnya. Kalian boleh memilih salah satu dari beberapa poin ini. Kemudian ini di prototype ada sketch, invention, wireframing dan lain-lain. Ini boleh dipilih ya salah satu poinnya, tapi kalian harus tahu maknanya. Nah, pada akhirnya adalah tes. Ada tes apa saja yang digunakan, itu kalian harus jelaskan. Kemudian aktivitasnya, ini ada create test plan ini. Nah, saran saya selain menggunakan design thinking process, kalian juga harus belajar namanya diagram alir. Diagram
alir perancangan. Nah, diagram alir ini kalau kalian belajar elemen mesin ada di bukunya Sularso. Di Sularso itu ada berbagai macam jenis bentuk, ada yang mulai, proses memulai dan mengakhiri itu adalah bentuknya elips. Kemudian ada ke bawah, ada proses dan terus dan lain sebagainya hingga pada membandingkan. Jadi kalau kalian merancang itu kan nggak mungkin poros langsung jadi. Ini udah cocok, didesainnya sudah cocok, sudah oke. Bantalan juga sudah oke, kan nggak mungkin seperti itu. Ada suatu saat ketika kalian gagal merancang. Jadi kalian kembali ke proses yang di tengah-tengah untuk merancang dari awal. Itu namanya ada diagram alir. Nanti saya share tentang diagram alir di dalam bentuk foto PDF saja ya. Contohnya ya. Nanti kalian harus belajar dari buku elemen mesinnya Pak Sularso. Saran saya di bab 3 selain ada ini buatlah diagram alir perencanaan. Begitu ya anak-anak ya. Kemudian setelah itu kita menganalisa rencana elemen mesin. Nah, rencana elemen mesin itu contoh-contohnya seperti ini. Ada bagian utama dan fungsinya. Jadi kalian harus tahu mesin pengupas, puli, belt, ada poros, bantalan, motor AC dan rangka. Nah, masing-masing ini nantinya akan ada perhitungannya sendiri-sendiri kan. Nah, perhitungannya ini ada di rumus-rumusnya ada di elemen mesin. Makanya saya tadi menyarankan bahwa setidaknya ada namanya diagram alir. Karena nanti apabila perencanaan mesinnya gagal, komponen salah satunya gagal atau kurang sesuai, kalian bisa mengulang langkah tersebut dari awal perencanaan. Kemudian direncanakan ulang ukurannya. Jadi nggak bisa ya sekali merencanakan langsung jadi itu sangat impossible kalau menurut saya. Pasti kita kalau merencanakan tuh mencoba dulu mana yang tepat, mana yang cocok, mana yang kurang oke. Kalau kurang oke kita ganti dari awal bendanya, perhitungannya. Makanya ini agak rumit di perhitungan nantinya. Kemudian di perhitungan elemen mesinnya kalian nanti ditulis di bab 4. Ini nggak usah ditulis nanti ya di tulisan kalian. Kemudian ada kriteria desain. Kriteria desain ini aspek ergonomisnya harus dijadikan prioritas. Kemudian efisiensinya, mengoptimalkan efisiensi. Jadi seperti ini contoh desainnya ya, assembly-nya. Ini adalah di sebelah sini adalah gambar jadi, gambar sudah rangkaian atau assembly. Kemudian di sebelah kiri ini adalah gambar potongan, gambar bagian part-partnya. Ini hopper, solid hopper view. Jadi dipecahnya di kriteria desain. Kemudian setelah itu kita belajar tentang pemilihan material. Nah, pemilihan material ini harus didasarkan pada kebutuhan fungsional dan ketahanan komponen terhadap kondisi operasional yang dihadapi. Jadi misal kalian membuat mesin yang berhubungan dengan makanan, kan tidak mungkin menggunakan besi-besi atau plat-plat biasa, kan tidak mungkin. Kalian harus menggunakan stainless biar makanan itu tidak tercemar. Seperti contohnya santan tadi. Kemudian contoh lagi ada mesin pemeras itu toga kemarin, atau biji-bijian itu juga harus dipikirkan pemilihan materialnya. Tetapi kalian juga harus memikirkan alasan dibalik itu, alasan penggunaan plat stainless. Ini harus dianalisa. Kenapa? Why? Analisa. Why kalian memilih alat ini? Why? Seperti itu ya. Dianalisa.
Misalkan ini contohnya adalah poros dan bantalan dipilih untuk mendukung rotasi. Jadi digunakan untuk memberi tenaga dan fungsi pengasahan. Misal pembedaan antara penggunaan roda gigi atau gearbox dengan belt. Saya pakai belt, Bu. Loh, kenapa kamu pakai belt? Nah, alasan kenapanya itu why kamu memilih roda gigi atau belt itu harus kamu jelaskan di sini dan diberi penguat. Penguat berasal dari buku, boleh artikel, silahkan. Kemudian jumlah material saya lanjutkan ya. Ini jadi nanti kalian harus harus tahu alasannya kenapa, dijelaskan di sini. Kemudian contohnya ini adalah material mesinnya, plat stainless 2 lembar. Ini dirancang misal gini, alat mesinmu membutuhkan, kalian cari tahu dulu satu plat itu ukurannya berapa. Misal satu plat itu ukurannya 6 meter kali 3, sedangkan mesin kalian membutuhkan bentuk, misal ya ini bentuk setengah lingkaran dengan diameter, misal diameternya 3 meter. Kalian butuhnya ini ada 2 gini kan, diameternya 3 meter, berarti ini harusnya R nya 1,5 di sini ya. Maaf ya, gambar saya seadanya gini. Ini 1,5, ini 3. Nah, misal ini plat stainlessnya saya 1 lembar saja cukup, Bu. Silahkan kamu tulis di sini 1 lembar. Kemudian jumlah pulinya ada berapa? Harus ada. Beltnya berapa? Poros bantalan butuh berapa? Motor listriknya. Ini yang biasanya mahasiswa miss, jadi kelupaan motor listriknya itu selalu ditulis 1. Nah, motor listrik itu saat dayanya memang mencukupi untuk menggunakan 1. Kalian harus cek dulu ya daya motor listrik. Dayanya kan banyak, berbagai macam jenis. Kalau saran saya ini selain jumlah juga ditulis tentang apa ya namanya, spesifikasi. Kalau saran saya tambahkan aja spesifikasi di sini. Nah, spesifikasi di sini dijelaskan tentang motor listriknya yang apa. Misal butuh untuk pengerjaannya saya butuh batu gerenda, Bu. Silahkan dituliskan batu gerenda. Kemudian besi holo untuk rangka bawahnya, silahkan ditulis seperti itu ya, teman-teman mahasiswa. Jadi nanti hari ini tugasnya adalah mengerjakan bab 2 dan bab 3. Nah, apabila ada mahasiswa yang belum dikonfirmasi untuk perencanaannya, mohon segera menemui saya atau menemui Mas Alfian atau menemui Prof Edi agar bisa lanjut mengerjakan bab 2 dan bab 3. Saat kalian belum dikonfirmasi dan memaksa untuk mengerjakan, harus hati-hati karena takutnya saat di akhir dinyatakan bahwa mesinmu ini tidak ada perhitungan elemen mesinnya. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan boleh via WA ke saya ataupun menggunakan via WA pribadi ataupun WA di grup kelas, silahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.